Halo teman-teman, pada kesempatan ini kami kelompok 5 akan membahas tentang kewirausahaan klepon. Tapi sebelum itu, perkenalkan nama saya Olivia Pauline. Di sini saya akan membahas tentang latar belakang dan juga tujuan program. Untuk itu langsung saja pada yang pertama, yaitu latar belakang, di mana latar belakang di sini akan dibahas tentang apa itu usaha, apa itu wirausaha, wirausaha pada era Society 4.0, dan juga mengapa kami kelompok memilih wirausaha klepon. Langsung saja pada pengertian usaha. Usaha di sini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh manusia yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sejalan dengan itu, maka pengertian wirausaha adalah suatu kegiatan usaha atau bisnis mandiri yang dilakukan dengan mengandalkan sumber daya dan upaya yang dibebankan kepada pelaku usaha atau wirausahawan dalam mengandalkan produk baru. Nah, pada era Society 4.0 ini, masyarakat dituntut untuk melakukan usaha demi mencari pendapatan tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, usaha yang dilakukan dapat berupa penjualan barang maupun jasa. Nah, pada kesempatan ini kami kelompok memilih usaha dalam bentuk penjualan barang berupa penjualan klepon. Mengapa kami kelompok memilih penjualan usaha klepon? Karena menurut kami klepon memiliki banyak sekali keuntungan dan juga kemudahan dalam menemukan bahan dan alat dalam pembuatan klepon, serta cara pembuatan yang sangat mudah dan simpel. Nah, adapun tujuan dari program ini yaitu agar kami dapat menjelaskan cara pembuatan klepon, dan juga kami dapat memaparkan alat dan bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan klepon, serta kami dapat menjabarkan anggaran, target pemasaran, serta keuntungan dari pembuatan klepon. Dan yang terakhir, sebagai pemenuhan nilai mata kuliah kewirausahaan. Saya Lydia Oyebin. Di sini saya akan menjelaskan tentang luaran yang diharapkan dan kegunaan program. Yang pertama, luaran yang diharapkan. Yang diharapkan dari program ini adalah kelompok mengetahui cara membuat klepon dengan baik, beserta alat dan bahan yang dibutuhkan dalam membuat klepon, serta mendapatkan keuntungan dari klepon yang dijual. Klepon ini dapat bermanfaat bagi konsumen. Yang kedua, kegunaan program. Mencari makanan jajanan untuk mengisi tenaga. Selain itu, klepon juga dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh, menurunkan kolesterol, dan juga membuat cepat kenyang. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi perkenalkan, saya Marius Konaropani. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 2 yang berisi gambaran produk dan gambaran usaha. Nah teman-teman, gambaran produk dari usaha kami yaitu klepon adalah sejenis kue tradisional dari Jawa yang termaksud dalam kelompok jajanan pasar. Dari teman-teman, klepon ini adalah sebuah jajanan pasar yang mudah dibuat dan bahan-bahan pokoknya itu mudah didapatkan. Oleh karena itu, kelompok kami memutuskan untuk membuat klepon agar lebih mudah dalam proses pembuatannya. Selain itu, klepon ini juga sebuah jajanan yang enak dimakan, sebuah jajanan yang enak dimakan dan diminati oleh banyak masyarakat dari kalangan-kalangan tertentu, dari semua jenis kalangan. Nah teman-teman, yang kedua di bab 2 ini berisi tentang gambaran usaha. Jadi usaha ini dilakukan oleh mahasiswa, oleh kelompok kami untuk memiliki mata kuliah kewirausahaan. Selain itu, usaha ini juga dilakukan untuk mendapatkan keuntungan yang keuntungannya itu digunakan untuk hal-hal tertentu. Nah teman-teman, cara kami dalam memasarkan klepon ini yaitu dengan menjual kepada orang-orang terdekat kami. Selain itu, kami juga pergi ke tempat-tempat ramai dan jualnya, contohnya seperti di kampus, di taman-taman, dan di tempat-tempat lain yang memungkinkan untuk terjadinya proses jual beli. Saya rasa itu yang dapat saya jelaskan. Waktu selanjutnya saya berikan kepada teman-teman yang lain. Terima kasih. Saya Maria Rendelis Berkanis atau yang biasa disapa dengan Marlin. Pada kesempatan ini saya akan membahas pada bagian produksi. Nah, produksi ini kita akan membahas 4 poin penting. Yang pertama itu lokasi pembuatan produk. Yang kedua itu bahan-bahan, yang ketiga itu peralatan, dan yang keempat adalah proses produksi. Kita masuk pada poin yang pertama, yaitu lokasi. Lokasi pembuatan produk atau klepon itu berlokasi pada kos salah satu teman anggota saya yang bernama Medisila
Jalan Kartini 1, Kelapa 5, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Nah, kita masuk pada poin yang kedua, yaitu bahan-bahan. Bahan-bahan yang perlu disiapkan, yang pertama adalah kelapa, yang kedua tepung ketan, yang ketiga gula lempeng, dan yang keempat adalah pewarna makanan. Selanjutnya kita masuk pada peralatan. Peralatan yang kita siapkan lumayan banyak, di mana yang pertama itu ada dandang, ada sutel, ada sendok, ada serok, ada mangkuk, ada dulang, ada mika, plastik, dan juga kompor. Kita masuk pada tahap berikut, yaitu pada proses produksi. Nah, untuk proses produksi ini yang pertama yaitu campur tepung ketan dengan air hangat yang sudah dicampurkan pewarna makanan. Warna yang kita pilih ialah warna hijau, sehingga kita campurkan dengan pewarna warna hijau. Aduk rata dengan tangan hingga adonan berwarna hijau. Masuk pada langkah yang kedua, yaitu tuangkan sedikit air hingga adonan terasa tidak keras. Yang ketiga, ambil sedikit adonan, bulatkan lalu lubangi, dan taruh gula merah lalu bulatkan lagi. Jadi untuk adonannya itu kita ambil sedikit, kita lubangkan, terus kita isi lagi dengan gula merah. Setelah kita isi gula merah, kita bulatkan lagi. Selanjutnya itu setelah klepon yang sudah tadi kita bulatkan itu kita rebus dalam air mendidih. Jika sudah mengapung, biarkan dulu kira-kira 3 menit agar bagian dalam juga benar-benar matang. Jadi untuk klepon, untuk proses pematangannya itu setelah air mendidih kita jangan langsung ambil dulu, tapi kita biarkan sehingga isi dalamnya klepon juga itu benar-benar matang. Yang ketiga, yang berikut yang kelima itu angkat dan baluri lagi dengan kelapa parut yang sudah dikukus. Jadi kelapa yang kita siapkan itu dikukus, baru kita baluri lagi dengan klepon yang sudah kita didihkan tadi. Selanjutnya itu klepon siap disajikan. Baik, perkenalkan nama lengkap saya Maria Helena Korea. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian segmenting, targeting, dan positioning. Pada bagian segmenting, pada aspek psikografis, ini kami membagi ke dalam beberapa kelompok berdasarkan kedekatan dengan konsumen. Pada bagian yang kedua, yaitu targeting atau customer target strategy, ditujukan pada pendekatan konsumen yang secara individual antara penjual dengan pembeli. Pada bagian yang ketiga, yaitu positioning produser. Di sini kami membawa produk ke tempat ramai seperti pasar atau tempat-tempat orang berkumpul, lalu menawarkan produk yang kami bawa kepada orang-orang. Marketing mix adalah kumpulan variabel pemasaran yang digabungkan dan dikendalikan oleh sebuah perusahaan untuk menghasilkan respon yang diinginkan dari target market. Di sini produk kami yaitu klepon dengan harga 5.000 per mika. Tempat pemasarannya di lingkungan sekitar tempat tinggal, di pasar, dan di kampus. Kami memproduksi 14 mika klepon. Baik, perkenalkan nama saya Triana Ferik. Di sini saya akan membawa materi tentang pelaksanaan program. Nah, dalam pelaksanaan program ada jadwal pelaksanaan. Nah, di sini kami kelompok memilih pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 jam 9 pagi yang bertempat di Kos Medina Sila, Jalan Kartini 1, Kelapa 5, Kota Kupang. Nah, dalam instrumen pelaksanaan ada anggota dan juga tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Nah, dalam tugas dan tanggung jawab di bagian membeli bahan ada Maria Berkanes dan Lydia Bien, dan tugas dan tanggung jawab yang kedua untuk mengumpulkan alat ada Hengki Wulamala dan Atrena Felix saya sendiri. Tugas dan tanggung jawab di bagian membuat produk ada Olivia Pauline, Medina Sila, dan Marianus Giovanni, dan tugas dan tanggung jawab di bagian pemasaran ada Maria Helena Korea dan Maria Olivia Nasiran. Harga jual yaitu harga pokok produksi di total biaya pada produksi yaitu 40.000 per 14 sama dengan 2.800 per mika. Harga jual yaitu harga
Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi yaitu mengenai proses dan hasil kegiatan dalam pembuatan klepon. Nah, di sini teman-teman, untuk membuat klepon, kita harus mencampurkan tepung ketan dan air hangat yang sudah dicampurkan berwarna makanan, yaitu warna hijau. Kemudian kita aduk dengan tangan hingga adonan berwarna hijau. Setelah itu kita tuangkan sedikit air hingga adonan tidak terasa keras. Lalu kita ambil sedikit adonan, kemudian kita bulatkan, lalu kita lubangi dan taruh gula merah, kemudian kita bulatkan lagi. Setelah itu kita rebus di dalam air mendidih. Jika sudah mengapung, kita biarkan kira-kira 3 menit agar bagian dalam juga benar-benar matang. Setelah itu kita angkat dan baluri dengan kelapa parut yang sudah dikukus. Jadi di sini klepon yang kami berhasil buat yaitu menghasilkan klepon sebanyak 56 buah klepon. Ini saya sebagai materi terakhir dapat saya simpulkan alat dan bahan dalam pembuatan klepon lumayan simpel dan mudah didapatkan. Usaha penjualan klepon ini memperoleh keuntungan yang sangat banyak.